Soalnya sekalinya typo ada cooldownnya. Ah iya. Gue typo tadi. Berapa lama ya cooldownnya? 2 menit. 2 menit? Sekarang 2 menit? Lama juga, pinter juga ya. Oke, ini dia draft Ben and Pick dan Yi Sun Shin. Seperti yang sudah dibahas, langsung diprioritaskan untuk langsung ditutup. Freya juga masih di ban dan membuka Suyo menjadi first pick bagi KBG. Wah, Suyo. GGWP, WP. Wah, beda. KB, GGWP, saya itu. Ya. Atau kau mau bikin KBL, KB Legend. Benar. Tapi dilihat-lihat, ini saya baru ngomongin ini tuh dari hari wildcard. Apa tuh? Bruno yang tidak muncul, tapi pas hari pertama di Swiss Stage muncul, ternyata tetap menjadi bencana dan sekarang berada di tangan dari MyCam Evolve. Apakah ini akan menjadi salah satu pundi-pundi hero kemenangan juga nih? Semenjak kita tahu sendiri Bruno dengan Maleficent sangat-sangat mengerikan sekali. Yap. Dan mungkin yang di luar sana melihat Bruno memang tidak kena nerf atau buff ya. Tapi karena Maleficent ini, tapi counternya tuh kalau untuk di lane. Wah, di lane ya. Sebenarnya mungkin kalau aku ya lebih suka nggak ngomongin pure di lane-nya, tapi pure untuk jaraknya sih. Karena dipikir-pikir Bruno kan jaraknya jauh banget nih. Dia bahkan bisa mukul dari luar area turret gitu loh. Mungkin kalau beberapa hero yang bisa menjadi lawan matchup yang seimbang, salah satunya adalah Clean. Lalu ada Beatrix, Layla. Wah, oh Layla ya. Iya, karena kalau Mia kayaknya kedeketan ya. Enak Bruno yang nendang-nendangin kayak gitu. Yap, oke. Tapi Fredrin juga ini udah mulai kembali nih untuk menjadi pilihan di arah jungle. Arah jungle, pasti. Ini dengan adanya Matilda dan juga Fredrin menandakan kalau misalkan MyCam Evolve ini akan mencoba untuk bermain dengan Paspam Bruno ya. Ini Paspam Yur berarti. Yur? Wah, beda Yur ya, beda Yur ya. Bukan dong. Beda Yur. Beda. Koyur ya kalau gitu ya. Beda, Koyur. Tapi band Grangernya bagus di sini untuk menutup hero-hero yang pokingan damage-nya kuat banget. Dan ada Cici juga di sini. Memungkinkan sekali memang ya dengan adanya Fredrin, punya tuh XP damage. Moskov juga ditutup. Seperti yang kita sempat lihat juga, Moskov ini menjadi jawaban untuk split push ya kalau emang draftnya yang Paspam Bruno kayak begini. Yap. Paspam Yur. Tapi ini pola draft dari teman-teman MyCam Evolve cepet banget ya. Mereka kayak udah bener-bener menyiapkan strategi dan juga dari segi draftnya. Dan Ben langsung menuju ke arah Phoveus terlebih dahulu. Mid lane sama-sama belum terlihat. Karena kalau ngeliat dari bandnya Yves, Chushin dan juga Louis yang udah ditutup nih. Dan ada fun fact, Aurora berhasil untuk bisa mendapatkan 100% win rate Yi Sun Shin selama 7 kali. Ya kan? Joy 2 kali dan Lancelot 2 kali. Juga. Itu dia makanya Aurora nih pure player assassin, tapi sekarang dia bermain Fredrin. Main aman. Main aman kah? Atau emang kayak udah merasa kalau misalkan Bruno plus Fredrin ini udah jadi combo yang dinamis banget gitu loh. Jadi ya berikan semua farmingnya kepada Bruno, nanti Fredrin tinggal ngebadan-badanin aja. Oh, ini sebenarnya sesuai sama interviewnya kemarin Sujin sama Rose. Iya. Katanya Bruno itu menjadi pilihan di saat lini depannya itu ada gitu, perlu badan. Dan tapi agak nanggung menurutku ketika melihat Cecilian nih, Ol. Wah, late game banget. Late gamenya bisa dibilang emang kuat, tapi entah kenapa mungkin ya kalau misalkan kita lihat dari hero-hero yang available gitu kan. Kayak hero-hero misalkan Fredrin, Matilda ditambah Aurora mungkin. Hero-hero yang bisa nge-disable Chow dan juga mungkin Suyo sama Hylos. Itu kayak lebih fungsional karena nantinya ujung-ujungnya Cecilianya tetap akan rebutan farming sama Bruno juga. Iya sih. Rebutan tempat. Jadi ya kalau ngomongin space, dua-duanya butuh space. Dan ini kayak draft yang sempat dibawakan sama Twisted Minds kemarin kan? Iya. Dan ngelihat dari Matildanya juga masalahnya. Matilda, Bruno, Cecilian. Tapi emang powernya ada di late game ya lagi-lagi karena emang Cecilian punya bad impact yang sangat-sangat impactful dalam team fight besarnya. Tinggal menantikan XP laner yang tentunya butuh badan lagi kalau kayak begini ya jadinya. Mungkin ada Glue juga salah satunya. Betulan, tapi Glue kayaknya Glue kayaknya buruk banget di sini karena ada Vexana. Good choice dari Vexananya. Khalid masih oke. Tuh Gatot Kaca juga masih fine-fine aja harusnya. Tapi kayaknya Khalid bakal lebih enak. Tapi wait a minute. Wow. Wow. Pakito yang harusnya akan bermain karena damage juga kan? Pria memang tidak bercerita sih, tapi injuk memang ya. Pria tidak bercerita tapi pick Pakito. Pick Pakitonya ini cukup mengejutkan loh. Ya.
Kalau emang mereka mau Pakito, why not tadinya mid lanernya bener-bener mid laner support sekalian kayak Faramis. Utility ya? Iya, utility. Aurora. Ya, walaupun ada Aurora ya di dunia. Ada benar. Aurora ya. Jungle tapi. Iya, Aurora mid lane maksudnya ya. Ya, menurutku kayak masih banyak banget hero-hero utility di lini belakang sebagai mid laner dibandingkan dengan Cecilian yang membutuhkan farming. Sehingga membuat Mycam Evolve ini kayak punya 3 damage dealer, tapi ya tiga sisinya butuh waktu gitu. Atau mereka mau coba untuk main agresif di early-nya biar nggak terlalu tertekan nih. Karena ngeliat dari draftnya KBG, mereka harusnya bisa main jauh lebih agresif. Chow, Vexana, Suyo juga yang akan membawa seperti apa game yang pertama. Karena poin demi poin begitu penting mengingat ini adalah elimination match. Jadi region mana yang akan dipulangkan terlebih dahulu dan kita akan langsung saja melihat bersama-sama. Ini dia game pertama, match pertama antara MyCam Evolve dan juga KBG. Let's get it into the land of dawn. Aurora versus Saksa di area jungle. Fredrin jungle yang kembali lagi untuk kali ini. Akan dipopulerkan pelan-pelan MyCam Evolve bahkan. Tim dari Latam yang membawakan beberapa bahkan banyaknya damage dealer. Dan hanya berharap kepada Fredrin dan juga Matilda sebagai survivability-nya. Wah, mereka mau farming untuk bisa beli M6 Pass sebanyak-banyaknya pastinya untuk bisa dapetin skin Cloud yang prime. Tapi ini dia, seperti yang sudah kita bisa bayangkan Bang Gabe. KBG early game-nya bener-bener rapuh. Ya dimanfaatin banget power mereka. Pasti. Ini bakal coba buat dieksploitasi ya untuk early game-nya. Lagi kalau Tracy-nya bener-bener nge-tracking kayak gini terus nih. Wah, ini rese banget untuk Aurora. Bayangin kalau Aurora tidak mendapatkan level yang keempat dan monster jungle-nya sudah habis rata-rata di sana. Tinggal melihat bagaimana Saksa, tapi masih satu Lizard yang ditinggalkan. Harusnya untuk sekarang ya, kalau dilihat dari Aurora, minimal dia tetap dapetin level yang keempat dengan cara dia melakukan invade area jungle. Tapi Aurora, recall yang dilakukan, kayaknya nggak bakal dapetin satu pun monster jungle yang tersisa. Dia bakal stay di level yang ketiga dan dia membutuhkan invade jungle untuk mendapatkan level yang keempat. Yap, ini habis sih semuanya, udah nggak ada research sama sekali juga. Masalahnya mau farming juga ini ngebagi lagi nih untuk fashion, untuk dari Eurokotsunya juga. Sementara kalau ngeliat dari Makirinho yang mungkin diupayakan sama MyCam Evolve untuk ngasih pressure balasan ya dengan damage deal yang bisa diberikan juga. Tapi masalahnya sekarang dengan dari 3 pemain dari KBG, mereka sudah mulai setup ke arah Turtle dengan adanya satu buah zoning out juga yang dilakukan oleh Win Return kali ini membuat dari Aurora bakal coba untuk dihadang untuk masuk kembali. Saksa bisa mendapatkan turtle yang pertama, ditarik lagi dan Aurora HP-nya udah mulai low tapi Marquinhos terjebak. Marquinhos bakal langsung saja ditangkap karena Leomu ternyata belum punya damage dan juga targeting yang optimal dan Marquinhos harus terpaksa mengeluarkan satu buah flicker untuk mundur terlebih dahulu dan masih selamat. Ikuti arus sungai, itu kata Turtle. Dan memang arus sungai barusan menyelamatkan Marquinhos dari kejaran Keep Best Gaming. Dengan perbedaan satu level, Saksa tentunya akan semakin nyaman untuk bisa mendapatkan Battle Retribution. Tapi masalah utamanya Matt. Di sini dia berada di level yang ketiga dan bahkan terus ketahan EXP-nya. Karena memang Aurora masih membutuhkan level, masih membutuhkan farming. Item ROM-nya bener-bener gak bakalan online. Di atas mereka 3 baru kayaknya bakal dapetin level yang keempat dan bakal mendapatkan Circling Eagle. Ini ngedelay banget agresivitas dari MyCam Evolve dengan membawakan Fredrin, sementara Belexi dia sudah selesai dengan adanya Malefic Gun. Ini akan membuat Belexi makin lebih mudah untuk melakukan farm dengan attack speed yang lebih stabil. Oke, langsung ke Malefic Gun ya. Langsung. Ya, seenggaknya dia bakal, itu tadi yang aku tanya kan. Untuk di counternya mungkin salah satunya adalah Beatrix. Main range jauh juga. Main range jauh, main ke Bennett juga senjatanya. Karena ya nggak main-main sih untuk Bennett ya, damage-nya bisa 1000, 2000. Apalagi kalau di late game sih. Bergantung dengan nanti apa yang bakal dibawakan gitu loh. Apakah nanti nextnya bakal langsung ke Blade of Despair. Tapi kalau ngomongin soal combo ya, karena dia Beatrix Chow ya. Aku merasa kayak dari Keep Best Gaming bahkan bisa membawakan pergerakan dengan Skypierce juga sih. Wah. Ya nanti Beatrix-nya langsung ngamanin stack gitu dari early game. Iya sih. Karena sekarang masalahnya Malefic kan juga udah punya modal Fury Hammer kan. Yang biasanya item pertama buat Beatrix itu kan kalau nggak BOD Hunter Strike gitu. Jadi karena Malefic Gun ini udah terselip adanya penetration juga. Tapi akhirnya ya menjadi first item. Mungkin abis ini bisa ke Skypierce atau Blade of Despair langsung. Kalau langsung ke Blade of Despair berarti ya dia mau objektif dulu nih. Biar nanti dia bisa menjadi pendobrak turret juga. Karena seperti kita tahu ya, sebelum ada Malefic Gun aja, Beatrix tuh bisa mukul dari luar area turret gitu loh. Sekarang tambah lagi Malefic Gun, lebih jauh lagi dia nembak.
Emang tinggal adu jarak sih lebih tepatnya. Iya. Ini item yang benar-benar harusnya laris sih. Nah, coba mumpung lagi troubleshooting nih. Kemarin aku juga memperdebatkan ini bersama dengan teman-temanku yang ada di kolom komentar. Asik. Apa tuh? Ada Sebenarnya perdebatan apa? Bruno nih sekarang kan lagi populer banget. Bruno ini lagi jadi primadona sekarang. Yang perlu di nerf menurut Aul, Brunonya atau Malefic Gun-nya? Malefic Gun ya sih? Malefic Gun-nya? Iya. Oh, oke. Karena kayak hampir semua kan marksman, gak semua ya, tapi hampir semua ya itu sekarang udah mulai berada di Malefic Gun. Oke, walaupun ya sebenarnya range-nya 15% tuh tidak terlalu yang gimana-gimana, tapi lumayan. 10 mungkin gitu ya. 10 ya. Oke. Atau penetnya kurangin. Oh, penetnya. Tapi kalau penetnya dikurangin. Iya sih. Nah, ini nih. Galak Ini lagi ya. perdebatan baru lagi nih. Malefic Roar Nah, akan iya. lebih laris kayak gitu. Balik lagi kayak dulu kan? Balik lagi kayak dulu, ujung-ujungnya Malefic Gun-nya ya dipakai ya kalau misalkan di hero-hero tertentu aja jadinya. Iya, kayak Layla ya biasanya Nah. masih Malefic Gun. Itu kan senjatanya dia juga kan? Benar. Tapi ya jujur ini perdebatan yang cukup menarik ya menurutku ya, dan cukup positif juga karena memang menjadi sebuah sampel baru di mana marksman ini punya kapasitas untuk memberikan damage dengan jarak yang lebih jauh lagi dengan Malefic Gun. Tapi ya ada beberapa marksman yang ternyata mendapatkan keuntungannya tuh kayak berlipat ganda banget kayak Iya. Bruno salah satunya. Dan kita akan melihat ya kiprah dari Bruno-nya Eurokotsu akan seperti apa nasibnya. Sementara dengan keunggulan yang dipegang oleh KBG kali ini, ya mereka benar-benar manfaatin dari segi draft mereka juga sih untuk main agresif di early game. Karena kalau misalkan mereka ngebawa ini ke arah late game bakal berbahaya juga. Oh, kalau ngomongin late game ya semua lininya punya damage sih. Dan bakal bahaya banget buat teman-teman dari Keep Best Gaming karena mereka akan kerepotan gitu loh untuk bisa menghadapi 3 damage sekaligus. Bahkan secara individual loh ini, Bruno, Pakiro, Sicilian, Fashion. Benar-benar harus dikasih space yang banyak juga nih untuk bisa mempertahankan high ground dari Micam Evolve. Dan Saksa udah punya modal dari Hunter Strike-nya juga sekarang untuk bermain jauh lebih agresif. Namun lebih fokus ke objektif terlebih dahulu. Turtle yang kedua juga sudah muncul kali ini, Marquinhos. Dan bahkan 3 pemain lainnya dari Micam Evolve bakal coba untuk langsung saja memberikan inisiasi. The Way of the Dragon. Tertangkap sudah Marquinhos-nya masih bisa mundur tapi retribution dari Saksa Sound Point membuat dari Turtle jatuh ke tangan dari Keep Best Gaming. Sementara Marquinhos pun tidak terselamatkan. Aurora harus mundur terlebih dahulu tapi Win Return akan kembali memberikan pressure-nya karena Purple Buff kali ini akan coba untuk langsung saja di-invade dan Aurora terpaksa untuk mundur. Tertangkap lagi dengan ada damage besar dari seorang Vexana dan berhasil untuk menginvade satu buah Purple Buff membuat dari Micam Evolve semakin tertinggal. Ini yang sempat aku bilang sebelum kita menuju ke drafting phase, Keep Best Gaming harus keep up juga dengan pressure mereka. Menang early game bukan berarti mereka bisa melepaskan musuhnya begitu saja. Micam Evolve terkena tekanan tersebut dan Keep Best Gaming melakukan invade tanpa ampun. Tracy benar-benar menciptakan sebuah inisiasi dengan The Way of Dragon yang on point, menumbangkan Marquinhos sehingga nantinya Saksa tidak terganggu dengan damage burst dari Pakiro. Wah itu tadi benar-benar mau coba paksa kontes yang berujung rugi ya. Berujung maut ya. Berujung maut ini, kontes adalah maut. Tapi untuk sekarang dari KBG yang udah unggul di angka 2400 dan apakah habit dari Micam Evolve yang ya mereka harus menelan kekalahan dengan game time yang cepat dan sekarang The Way of the Dragon kembali benefit dari alat belakang menjadi sebuah follow up damage dan membuat dari Aurora harus hilang juga begitu dengannya seorang Matt. Tapi Eurokotsu akan ditabrak pula kali ini 3 pemain plus bantuan Transguard dan bahkan sebuah lini diacak-acak. Saksa solo kill terhadap Marquinhos membuat dari Micam Evolve kali ini kehilangan 4 pemain mereka. 4 hilang seketika Keep Best Gaming. Mereka benar-benar menguasai side lanes. Solo kill yang terjadi juga dari Saksa dan bahkan Tracy sebagai inisiatornya lagi-lagi The Way of the Dragon yang membungkam Micam Evolve. Aurora yang menjadi targetnya sehingga membuat Fredrin kali ini lagi-lagi berada dalam keadaan yang sangat under level. 3 level di bawah Suyo. Dan bahkan bisa lebih buruk lagi ketika mendapatkan turtle yang selanjutnya karena sekarang Matt dan menemukan informasi bahwa di sana ada Wind Return, ada Saksa. Kayaknya nggak bakal bagus untuk bermain terlalu lama di area sungai. Yes. Dan apakah ini juga transisi dari Aurora ya? Yang biasanya main damage deal, Biasa main farming. main assassin. Sekarang main hero-hero yang punya durability dan perfect turtle. Diamankan oleh Keep Best Gaming tanpa adanya gangguan yang cukup berarti juga kali ini. The Way of the Dragon sudah mulai terdengar. Circling Eagle dibalaskan pula. Ada Bad Fist dari arah belakang. Matt masih bisa kabur tapi ternyata tidak. Beleksi
berhasil untuk bisa memberikan damage-nya juga. Tapi Marquinhos targeting karena seorang Lomu yang berhasil juga untuk bisa mendapatkan poin kill tambahan. Aurora menumbangkan Beleksi, 2 pemain yang hilang dari Keep Best Gaming membuat dari setidaknya MyCam Evolve punya asa untuk bisa ngasih pressure balasan. Flask of the Oasis-nya baru aktif. Bayangkan kalau dari tadi Flask of the Oasis-nya udah ada ya, kayaknya Yur juga nggak bakal kena tekanan. Dan ada beberapa pundi-pundi kill yang didapatkan oleh MyCam Evolve dengan beberapa misplay juga yang dilakukan oleh Keep Best Gaming. Tracy memang tidak tumbang, tapi targetnya adalah Beleksi. Flicker yang belum ready, Flicker yang belum siap untuk digunakan oleh Beleksi. Jadi alasan kenapa dia bisa tertangkap di bagian top lane. MyCam Evolve menolak untuk ditekan. Kali ini temponya agak sedikit menurun walaupun Keep Best Gaming masih unggul secara gold di angka 3.500. Passion mendapatkan Glowing One, first item priority ternyata. Kayaknya dia hanya mengamankan Elegant Gem, lalu dia mengubahnya langsung menuju ke Glowing One juga. Nanti Clock of Destiny-nya mungkin di item selanjutnya. Dan ini jungle-nya udah beda 3 level ya. Karena Saksanya juga farming sendirian kan di far lane, di lane jauh. Ya dan sekarang 4 level loh, bahaya banget ini untuk MyCam Evolve. Sementara dengan adanya Circling Eagle kembali terlihat, penetrasi dari belakang Aurora ternyata punya durability yang cukup besar, membuat dari Lomu berhasil untuk ditumbangkan. Begitu banyaknya damage yang bisa diterima dan ini dia jawaban dari MyCam Evolve. Mereka adu durability. Ya, adu durability dengan adanya Flask of the Oasis, Matt menjadi alasan kenapa teman-teman dari MyCam Evolve sulit sekali untuk di-burst. Satu-satunya cara untuk mereka bisa memenangkan match up kali ini sepertinya hanya tersisa di pick off yang bisa dilakukan oleh Tracy nantinya. The Way of Dragon yang harus bisa di follow up oleh Beleksi karena ini adalah dynamic duo yang dari tadi kita perbincangkan. Yap, dan lagi-lagi Circling Eagle-nya sudah mulai terlihat dan bahkan 4 pemain dari MyCam Evolve terpaksa untuk mundur terlebih dahulu. Mereka nggak mau overcommit. Melihat juga Lord sekarang yang pertama sudah muncul. Tidak ada Purify dari Yur. Apakah ini akan di-exploit juga oleh Keep Best Gaming? Agar nantinya mereka bisa melakukan targeting langsung damage dealer utama yang mengerikan. Tapi udah mulai berasa dari Fashion. Glowing One yang nantinya akan menjadi alasan juga kenapa regen HP dari Beleksi atau bahkan dari Saksa tidak 100%. Lord akan coba untuk tarik ulur, akan coba dijadikan objek. Objektif yang dijadikan objek untuk bisa menarik bagaimana teman-teman dari MyCam Evolve memaksa teamfight di area river. Dan MyCam Evolve tahu betul ya, mereka harus main kayak tadi ya. Main tarik ulur dulu, bikin miscalculate. Sementara kalau ngeliat dari level sebenarnya Saksa unggul jauh nih. Terpaut 4 level, power retribution akan berbeda juga. Dipukul mundur lagi, Saksa bisa secure karena Lord milik dari KBG dan Fashion menjadi targeting. Walaupun Tracy menjadi pertukaran nyawa, Aurora terpaksa untuk mundur, Marquinhos-nya pun tumbang. 3 pemain tersisa dari MyCam Evolve yang akan langsung ditabrak oleh Winter menjadi garda terdepan pula dan Aurora. Dan bahkan Mantilly di belakang pun tidak terselamatkan. Satu buah pressure dari Killing Spree diamankan oleh Saksa. 1 level Queller masih belum menjangkau keberadaan dari seorang Eurokotsu. 4 lagi yang ditukarkan dengan Tracy seorang ternyata. Keep Best Gaming menang di teamfight area Lordnya. Targeting yang on point, zoning yang mengerikan dari Wind Return. Tidak ada jawaban sama sekali untuk high loss-nya. Belum ada jawaban lebih tepatnya. Karena untuk saat ini, item yang dimiliki dari MyCam Evolve belum cukup untuk bisa menumbangkan high loss di lini depan frontliner yang begitu kuat untuk menahan semua dealing damage, physical, magical, semuanya akan diterima oleh high loss. Oke, tapi ini masih Lord yang pertama juga. Penetrate dari arah belakang, flicker Tracy. Dan ternyata gagal untuk bisa memberikan inisiasi, justru dirinya pun yang harus terjebak. Dan tumbang sudah, Malefic Gun sudah mulai dikantongi oleh Eurokotsu dan Beisu Red pun berhasil memang dihancurkan, namun MyCam Evolve masih bisa bertahan. Defense yang manis seperti dari MyCam Evolve harus mengorbankan tapi 1 base turret di area bottom lane. Kali ini, by item memang Yur sudah siap sekali untuk teamfight. Tapi tidak untuk Fashion. Dia masih butuh lebih banyak item lagi. Dia butuh Lightning Truncheon, dia butuh 1 lagi adalah Wishing Lantern. Yang akan bisa memberikan damage lebih tinggi ke arah Wind Return. Sementara Wind Return-nya sendiri ternyata sudah selesai dengan Dominance Ice dan juga Radiant Armor. Itu dia, Wishing Lantern. Yang tadi sempat kita mention juga menjadi jawabankah agar bisa menumbangkan Wind Return. Apalagi dari kolam high loss-nya masih menjadi salah satu kalkulasi yang harus dipertimbangkan juga. Next item dari Yur kayaknya bakal menuju ke Windtalker. Atau bahkan mungkin, kalau aku merasa dia lebih membutuhkan item kayak si Halberd sih. Karena untuk bisa memberikan damage yang lebih tinggi lagi ke arah dari Wind Return. Nah, udah mulai bocor ya. Udah mulai berasa. Oh, efek butterfly-nya. Yap.
benar-benar membuat dari Wind Return udah mulai harus lebih waspada lagi atas sumbangan damage. Apalagi Eurocloud-nya juga udah jadi nih 3 item awalnya. Tadi Huskclaw, Berserkers-nya, Mounting Gun-nya juga udah beres. Ini tinggal nyari space lagi. Tapi masalahnya My Chem Evolve mereka hanya memiliki satu sosok badan nih. Nah itu Fredrin yang nanti akan berperan penting. Gimana caranya Aurora harus berkorban ya. Karena mau dia tumbang 9 kali pun menurutku nggak ada masalah sih di sini. Apalagi dalam keadaan nantinya Keep Base Gaming yang akan ditumbangkan front to back ya. Dengan ada Bruno, dengan ada Sicilian. Semuanya bisa ditumbangkan loh oleh 2 pemain ini. Pure dan juga Fashion. Sekarang kayaknya mereka ingin bermain di area Round River bottom lane. Karena kebetulan top lane-nya juga harus didorong sama Keep Base Gaming. Apakah Keep Base Gaming memilih slow push? Oh enggak ternyata. Mereka clear semua di bagian top lane. Sehingga mereka tidak memilih cara dari slow push, mereka ingin langsung straight push-nya aja. Mereka akan nge-distract ya dengan dorongan satu wave di arah top lane juga. Membuat dari Lord-nya kali ini langsung dieksekusi oleh KBG tanpa adanya upaya kontes yang bisa dilakukan oleh My Chem Evolve. Satu bom Malefic Roar juga telah dikantongi oleh Saksa. Marquinhos-nya udah punya Heptasis, tapi Marquinhos oke damage-nya gede. Tapi masalahnya dia di depan ketemunya sama Wind Return duluan. Dan itu nggak bisa di-instan. Itu dia, zoningnya dari Wind Return ini nanti akan nyebelin banget sih. Tapi nggak tahu kenapa ya, kalau emang masih mau maksa untuk beranjak ke high ground, Keep Base Gaming malah butuh banget untuk nge-zoning Fashion-nya. Dan itu adalah tugas dari Wind Return. Nanti follow up-nya tinggal ditunggu nih, mau dari Tracy, mau dari Beleksi, atau bahkan LMU. Yang penting jangan sampai Saksa yang follow up buru-buru nih. Karena kalau Saksa nge-show badannya dia di depan, tanpa dia mundur ke belakang dengan efek yang mungkin bisa terlalu banyak diberikan dari Aurora. Ya. Nah, di sini dengan Fredrin kan ada mini sisi yang mengganggu nih. Ini bakal jadi malapetaka juga harusnya. Ya, dan harusnya tugas Tracy juga ya buat kejar ke arah Fashion karena dia nggak bawa Purify di dalam tubuhnya. Hingga kali ini upaya untuk naik ke arah high ground dari KBG bakal coba untuk ditanggulangi perlahan oleh My Chem Evolve. Grand Fatway telah dibentangkan. The Way of the Dragon mengincar karena satu pemain yaitu Marquinhos yang harus tumbang. Follow up damage yang disumbangkan oleh LMU begitu menyakitkan. Membuat kali ini pun dari 2 pemain dari My Chem Evolve berhasil dihilangkan. Aurora ditemukan tidak bernyawa dan base-nya pun hancur. Keep Base Gaming secured point di game yang pertama. Keep Base Gaming dengan permainan cepatnya, invade jungle tiada henti, dan bahkan winning moment yang benar-benar absolut. Tos bang, Bang Beleksinya habis mungkin lagi tegang untuk adrenalin yang tadi sempat terjadi ya. Di panggung yang begitu intens dan My Chem Evolve lagi-lagi dengan pertanyaan yang sama. What happened with the draft? Apa yang terjadi dengan draftnya? Kenapa tiba-tiba ada 3 damage dealer?